Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Boom! Fang Yuan dikirim terbang seperti serangga, membuat busur besar di udara sebelum dengan kejam jatuh di permukaan es yang keras. Gemuruh. Bongkahan es berserakan dengan gila-gilaan, kekuatan mengirim Fang Yuan terbang seperti peluru artileri, dia menembus lapisan es dan menempuh jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Fang Yuan terbaring di tengah pecahan es, terluka parah. Bahkan dengan tubuh zombie abadi, dia tidak bisa bergeming sedikit pun. Seluruh tubuhnya seperti karung yang robek, darah zombie hijau tua mengalir keluar dari luka yang tak terhitung banyaknya, tulang patah dengan beberapa menusuk ke kulit dan daging sementara beberapa menonjol keluar dari tubuh. Hanya 3 dari 8 lengan yang tersisa. Satu lengan yang robek tergeletak tidak jauh dari Fang Yuan. Saluran es panjang baru saja dibuat, dipotong oleh Fang Yuan menggunakan tubuhnya sendiri. Batuk-batuk. Fang Yuan terbatuk sebentar dan menatap dengan tatapan tidak percaya ke kera dewa air terjun es, ia masih berdiri tegak meskipun kehilangan kepalanya. Apa ini? Menurut akal sehat, bahkan binatang purba yang sunyi pun akan mati jika kepala mereka hancur. Tapi kera dewa curah es yang kehilangan kepalanya ini tidak hanya tidak jatuh, malah menyerang Fang Yuan dengan serangan balik yang sangat berat. Fang Yuan mengingat pukulan besar itu, akal sehat akan menyatakan bahwa kekuatan yang begitu besar sudah menghasilkan ledakan sonik. Tapi itu tiba-tiba tidak bersuara selama seluruh proses. Ini sama sekali bukan sesuatu yang seharusnya mampu dicapai oleh kera ilahi air es, karena tidak memiliki cacing gu di atasnya. Fang Yuan mencoba menggerakkan tubuhnya, tubuh zombie abadi bergidik tetapi masih berbaring di atas es, kekuatannya gagal. Namun, Fang Yuan bisa merasakan tubuhnya pulih dengan cepat. Zombie menggunakan energi kematian sebagai kekuatan hidup. Selama mereka tidak dihancurkan dalam sekejap, energi kematian yang melimpah akan memberi mereka kecepatan pemulihan yang mencengangkan. Fang Yuan, Bai Yun Seng dengan cepat terbang dan pada saat yang sama, sinar cahaya hitam pekat bersinar dari tangannya dan jatuh ke tubuh Fang Yuan. Sinar cahaya hitam pekat ini disiapkan dengan hati-hati untuk Fang Yuan oleh Bai Yun Seng, dan bukan cacing gu penyembuhan biasa. Cacing gu penyembuhan biasa akan membawa vitalitas dan merangsang kekuatan hidup, tetapi ini tidak berguna bagi tubuh zombie abadi Fang Yuan. Fang Yuan perlu meningkatkan energi kematiannya, semakin kuat energi kematiannya, semakin cepat kecepatan pemulihannya. Dengan demikian, zombie juga dikenal sebagai hidup mati. Dengan bantuan Bai Yun Seng, kecepatan pemulihan Fang Yuan melonjak hebat. Bagus. Fang Yuan tersenyum mengerikan. Dia segera memulihkan kemampuan gerakannya dan berdiri dari permukaan es. Boom! Perubahan mencengangkan terjadi pada kera dewa air terjun es, tiba-tiba meledak sendiri. Setelah ledakan, sekelompok besar pegasi ditinggalkan di tempat kera dewa air terjun es. Pegasi ini sama sekali tidak biasa, berbeda dari 2 pegasi bersayap di era saat ini. Mereka lebih besar dari 2 Pegasus bersayap 2 hingga 3 kali. Di punggung mereka setidaknya ada 2 pasang sayap, sementara beberapa bahkan memiliki 3 pasang. Ini adalah Pegasus kuno, semakin banyak sayap yang mereka miliki, semakin kuat kekuatan pertempuran mereka. 4 pegasi bersayap berada di level Kaisar Binatang Buas sementara 6 pegasi bersayap adalah binatang buas yang sunyi. Di 5 wilayah, saat ini, pegasi kuno sudah punah. Sebagian besar pegasi ini adalah pegasi bersayap 4 sementara ada beberapa dengan 6 sayap. Kelompok Pegasus meringkik sebelum bertabrakan dengan pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan. Itu adalah pembantaian, pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan terus kehilangan pijakan, menderita kerugian besar. Ini bukan bencana binatang buas. Apa ini? Bai Yun Seng dengan cepat terbang ke sisi Fang Yuan dan melihat pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Pegasi kuno dan pasukan hantu jalur kekuatan mulai saling membantai, menciptakan situasi pertempuran yang kacau. Fang Yuan menderita kerugian besar. Itu karena hantu jalur kekuatan telah berada dalam formasi longgar untuk menghadapi kera ilahi air terjun es raksasa. Sekarang binatang raksasa itu diubah menjadi kelompok pegasi yang bersatu, formasi tentara hantu yang longgar malah memungkinkan kelompok Pegasus mengamuk tanpa hambatan.
Meskipun koordinasi hantu jalur kekuatan sangat indah, membentuk banyak kelompok pertempuran kecil, mereka masih memiliki lebih banyak kekalahan daripada kemenangan dan menderita kerusakan besar. Namun, tidak ada mayat dalam pembantaian ini. Tidak perlu berbicara tentang hantu jalur kekuatan yang dipadatkan dari tinju Qi. Poin krusialnya adalah bahwa kelompok Pegasus memiliki tubuh tak berwujud yang berubah menjadi ketiadaan setelah mereka terbunuh. Mungkinkah? Mata merah Fang Yuan tiba-tiba bersinar. Dia memeras otaknya, mencari jawaban dalam ingatannya, sebelum sebuah pikiran menghantamnya saat dia mempertimbangkan kemungkinan yang sulit dipahami. Kemungkinan ini membuatnya melihat ke arah Hei Loulan. Namun, Hei Loulan ditutupi kepompong besar 3 Qi, yang sangat tebal sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Selama dia bisa mengkonsumsi kepompong 3 Qi ini, potensinya setelah menjadi Gu Immortal akan sangat dalam dan prospek masa depannya akan dipenuhi dengan cahaya yang cerah. Fang Yuan berbalik untuk melihat kelompok Pegasus. Matanya menyipit dan senyum muncul di wajahnya, dia melambaikan tangannya ke belakang, mentransmisikan suaranya ke Bai Yunseng yang sedang bergegas, "Bai tua, mundur dan perhatikan aku." Dia kemudian menunjukkan giginya yang tajam dan menyerang ke depan. Dia menembus pertempuran kacau dari kelompok Pegasus dan pasukan hantu jalur kekuatan. Dalam sekejap, sepertinya Fang Yuan telah menusuk sarang lebah saat Pegasi kuno yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arahnya. Dia mengaktifkan pelindung rambut dan mengangkat tangannya, melindungi kepalanya. Setelah dia mengunci target, Fang Yuan tiba-tiba berteriak dan menerkam ke arah Pegasus bersayap 4 yang terluka, dengan paksa menghancurkannya dari langit ke tanah. Bang! Manusia dan kuda menabrak tanah dengan keras, permukaan es retak, membentuk lubang yang dalam. Seluruh tubuh Fang Yuan dipenuhi dengan luka-luka, tulang patah di banyak tempat, kulit terbuka dan daging terbelah. Tubuh yang ditemukan sekali lagi dihancurkan ke dalam keadaan menyedihkan. Siapa yang tahu berapa banyak Pegasi yang menyerangnya ketika dia menyerang pertempuran yang kacau dan menabrak Pegasus bersayap 4. Pegasi ini secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Sejumlah besar Pegasi berkumpul menjadi banjir putih yang jatuh dari langit menuju Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Pegasus bersayap 4 yang berjuang intens di bawahnya, sementara keinginan di benaknya melonjak seperti air mendidih, menghilang dengan intens. Dua kelompok hantu jalur kekuatan di langit berkoordinasi, dan mencegat kelompok Pegasus yang menyelam seperti gunting raksasa. Pada saat yang sama, sejumlah besar hantu jalur kekuatan melonjak keluar dari bukaan abadi Fang Yuan dan membentuk formasi hemisfer di atas Fang Yuan, melawan serangan sengit dari kelompok Pegasus tanpa memperhatikan kerugian. Pegasus bersayap 4 di bawah Fang Yuan sama sekali tidak lucu saat meringkik dan berjuang dengan semua kekuatannya. Itu memiliki kekuatan yang begitu tinggi sehingga bahkan Fang Yuan, jalur kekuatan Gu Immortal dengan tubuh zombie abadi, hampir tidak dapat menahannya. Waktu terus berlalu, kesempatan tidak bisa hilang. Fang Yuan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan menghancurkan dengan kejam, segera meledakkan kepala Pegasus, namun Pegasus tanpa kepala masih berjuang seolah-olah kehilangan kepalanya tidak berpengaruh. Fang Yuan kemudian meninju dengan kedelapan lengannya, membombardir Pegasus dengan pukulan berat. Permukaan es tebal di bawah mereka tidak tahan dengan hukuman ini dan mulai retak. Pegasus bersayap 4 normal sama dengan kaisar binatang buas dengan kekuatan pertempuran peringkat 5. Bahkan jika mereka memiliki cacing gu liar yang kuat, mereka akan berubah menjadi pasta daging di bawah serangan Fang Yuan. Pegasus bersayap 4 yang aneh ini tidak memiliki cacing gu di atasnya dan ketika Fang Yuan menghancurkannya, itu menghilang ke udara tipis tanpa meninggalkan rambut, tulang, atau bahkan darah. Namun, saat berikutnya, mata menyipit Fang Yuan tiba-tiba terbuka lebar. Setelah kehancuran total Pegasus bersayap 4, keinginan tak berbentuk mengalir ke benaknya, matanya mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia berlutut di permukaan es yang pecah dan menghentikan semua gerakan, menyerupai patung. Terlepas dari pembantaian sengit yang terjadi di atasnya, dia sepertinya tidak memperhatikan apa-apa, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Fang Yuan. Bai Yunseng sangat khawatir ketika dia melihat ini, terbang menuju Fang Yuan. Kembalilah, jangan ganggu dia. Ini adalah kesempatan emas baginya. Peri Lisan, bagaimanapun, tiba-tiba mengirimkan suaranya. Bai Yunseng menyipitkan matanya,
segera bertanya dengan marah, sepertinya kamu tahu apa bencana ini. Peri Lisan, kami adalah sekutu, kami datang khusus untuk melindungi Hei Loulan dalam melewati kesengsaraan. Anda benar-benar menipu kami. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan penipuan, jangan lupakan aliansi gunung bersalju, jika aku menipumu, aku pasti sudah mati sesuai sumpah. Ini hanya spekulasi yang sekarang saya yakini. Peri Lisan dengan cepat menjelaskan. Dia hanya menyembunyikan informasi penting ini tanpa menyebutkannya, itu tidak berarti dia menipu mereka. Bahkan jika mereka bersekutu, mereka tidak bisa begitu saja membagikan semua rahasia mereka. Fang Yuan juga tidak akan melakukan itu. Napas Bai Yun Seng semakin cepat saat dia terbang dengan cepat sambil bertanya dengan kesal pada saat yang sama, kalau begitu, apakah kamu masih tidak akan memberitahuku sekarang, apa sih spekulasi ini? Peri Lisan menghirup udara keruh dan berbicara dengan cepat, Bai Yun Seng, kamu juga tahu asal-usul dataran es ini. Saat itu, Reckless Savage Demon Venerable bertempur dalam pertempuran besar, menghancurkan sebagian dataran utara, mengubah daerah itu menjadi kehampaan. Untuk memperbaiki kehampaan, Yang Mulia Iblis Buas Sembrono berubah menjadi Phoenix Es Abadi, dan menghembuskan es dalam yang sangat dingin yang membekukan tempat ini, mengubahnya menjadi dataran es yang besar. Langsung ke intinya, Bai Yun Seng berteriak. Peri Lisan memahami perasaan Bai Yun Seng dan tidak menyalahkannya, melanjutkan penjelasannya, semua orang tahu Yang Mulia Iblis Buas Sembrono adalah jalan kekuatan Yang Mulia Abadi, pendiri jalur kekuatan dan juga jalur transformasi. Tanpa kecuali, setiap peringkat 9 yang terhormat adalah anak dari Dao Agung, yang paling dekat dengan esensi sejati langit dan bumi. Hukum tidak hanya mengikuti kata-kata. Mereka, setiap tindakan mereka membawa makna yang sebenarnya dan bahkan gerakan tatapan mereka menyampaikan kedalaman alam. Bahkan jika mereka binasa, gerakan pembunuh utama mereka akan terpatri di langit dan bumi, membentuk semacam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Bai Yun Seng tanpa sadar mengingat tangan tak berbentuk itu, ya, saya tahu tentang ini. Peri Lisan melanjutkan, saat itu, Yang Mulia Iblis Buas Sembrono berubah menjadi burung Phoenix Es dan menghirup es yang dalam untuk mengembun ke dataran es yang kita tempati sekarang. Jangan lupa transformasi Phoenix Es adalah gerakan pembunuh jalur transformasi. Sebagai pencipta dataran es, Reckless Savage Demon Venerable mencetak arti sebenarnya dari jalur kekuatan dan jalur transformasi di tengah-tengah bagian langit dan bumi ini. Sepotong spekulasi beredar di antara beberapa Gu Immortals, atau lebih tepatnya rumor. Selama jalur kekuatan atau jalur transformasi Gu Master naik ke Gu Immortal di dataran es ini, itu akan menyebabkan resonansi fragmen Dao, membangkitkan arti sebenarnya dari jalur kekuatan dan jalur transformasi Reckless Savage Demon Venerable. Bai Yun Seng bergetar, kalau begitu, artinya ini, bukan. Benar, kera ilahi Ichefol hanyalah penampilan palsu dan Pegasi kuno juga sama, mereka adalah arti sejati dari jalan kekuatan dan jalur transformasi, mengambil bentuk bencana duniawi. Ketika seseorang benar-benar menghancurkan bentuk-bentuk eksternal ini, makna sejati kecil yang terkandung di dalamnya akan pecah dan memasuki tubuh dengan sendirinya. Apa arti sebenarnya? Ini adalah pemahaman terhadap langit dan bumi, Dao Agung dan fragmen hukum. Fang Yuan menghancurkan Pegasus dan memperoleh arti sebenarnya di dalamnya. Dengan kata lain, Fang Yuan menerima ajaran dari Yang Mulia Iblis Buas yang sembrono. Peri Lisan mengucapkan kata-kata yang mengejutkan dan juga mengungkapkan kecemburuan yang berat. Betapa besarnya kesempatan untuk menerima ajaran dari peringkat 9 yang terhormat. Jika seseorang mengatakan ketiga Ki berkumpul untuk membiarkan guru-guru memahami langit dan bumi dan mendapatkan inspirasi alami, maka melewati kesengsaraan di tempat ini dan mendapatkan makna sebenarnya adalah belajar di bawah Yang Mulia Iblis Buas yang sembrono. Peri Lisan melanjutkan dengan nada yang sangat tersentuh, kabarnya, rumor tentang makna sebenarnya dari Yang Mulia Iblis Buas Sembrono berasal dari dominasi abadi Cudu peringkat 7 saat ini dari dataran utara. Dikatakan bahwa ketika dia menjadi jalur kekuatan Gu Immortal 300 tahun yang lalu, di dataran es inilah dia melewati kesengsaraannya. Hanya saja ada sejumlah Gu Immortal yang maju selama beberapa tahun terakhir ini. Dan di antara Gu Immortal yang baru maju ini, ada beberapa yang berada di jalur transformasi dan bahkan lebih sedikit jalur kekuatan. Dengan demikian,
spekulasi ini sangat sulit untuk dibuktikan. Bai Yunseng mendengus tetapi tidak lagi bergegas menuju Fang Yuan. Meskipun perilisan dan Hei Loulan menipunya dan Fang Yuan, bagaimanapun juga, ini adalah manfaat yang sangat besar, sehingga kemarahan Bai Yunseng menghilang untuk sebagian besar. Dia berbalik dan menatap dalam-dalam ke arah Hei Loulan. Hei Loulan ditutupi kepompong 3 Qi dan dia berkembang dengan lancar. Volume kepompong Qi perlahan menyusut secara metodis. Wanita ini memiliki ambisi yang benar-benar besar, dia tidak puas dengan menjadi 10 fisik ekstrim abadi, dia juga ingin belajar dari Yang Mulia Iblis Buas yang sembrono. Dia tidak takut kekuatannya kurang dan dia akan mati karena keserakahannya. Omong-omong, gaya mengambil risiko ini sebenarnya mirip dengan Fang Yuan, mereka berdua gila. Bai Yunseng menghela nafas dalam hati. Jadi memang seperti ini, itu adalah bentuk eksternal dari makna sejati, ahaha. Fang Yuan tertawa keras dan perlahan berdiri dari posisi berlututnya dengan ekspresinya memperlihatkan semangatnya yang tinggi. Dia kemudian menatap kelompok Pegasus kuno lagi, tetapi cara dia memandang mereka berbeda kali ini. Tatapannya sangat panas, seperti orang cabul yang nafsunya tertahan selama beberapa ribu tahun, yang kemudian melihat seorang wanita yang benar-benar cantik. Atau seperti bandit yang keserakahannya tidak akan pernah puas, melihat perbendaharaan terbesar dunia. Saya telah maju ke jalur kekuatan Gu Immortal, tetapi fondasi jalur kekuatan saya dangkal, dan saya hanya bisa mencapai alam kuasi Grandmaster di jalur kekuatan. Sangat sulit untuk membuat kemajuan alam seseorang bahkan sedikit, dan membutuhkan akumulasi teratur dalam jumlah yang cukup untuk memulai transformasi kualitatif. Tapi sekarang, selama saya membunuh bentuk eksternal yang berarti sebenarnya ini, saya dapat dengan cepat meningkatkan alam jalur kekuatan saya, mengangkatnya ke alam Grandmaster asli. Kenangan dan pengalaman perjuangan pahit selama 500 tahun membuat Fang Yuan sangat sadar akan kesulitan dalam memajukan alam seorang. Alam mewakili pemahaman Dao besar. Alam jalur kekuatan seseorang adalah pemahaman Master Gu tentang Dao kekuatan. Alam umumnya dibagi menjadi biasa, kuasi master, master, kuasi grandmaster, grandmaster, kuaso grandmaster, grandmaster kuasi, grandmaster kuasi tertinggi dan grandmaster tertinggi. Sebagian besar Master Gu hanya akan memiliki alam biasa sepanjang hidup mereka. Kuasi master adalah jenius atau Master Gu tua yang berpengalaman. Master sangat langka. Misalnya, dalam kontes Istana Kekaisaran yang merupakan pertemuan pahlawan dari dataran utara yang luas, hanya Fang Yuan dan Bai Yunseng yang memiliki pencapaian tingkat master dalam terbang di antara mereka yang mencapai tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Saat berada di jalur perbudakan, hanya ada Jiang Baoya, Yang Po Ying, Ma Zun, Chang Sanyin, Fang Yuan, dan Nu Ertu, 5 master di seluruh kontes. Dan berbicara tentang Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan, bahkan sepanjang sejarah manusia, hanya ada 3, leluhur rambut panjang, Tian Nan eksentrik tua dan Kong Jue abadi tua. Setiap kemajuan alam berarti peningkatan yang menakjubkan dalam kekuatan pertempuran seseorang. Itu karena alam yang lebih tinggi berarti pemahaman yang lebih dalam tentang fragmen hukum di langit dan bumi. Itu memungkinkan Gu Master untuk menyempurnakan cacing Gu baru yang lebih baik, menciptakan lebih banyak gerakan pembunuh dan menampilkan dominasi yang lebih besar dari jalur mereka. Fang Yuan memiliki pemahaman paling banyak tentang jalur darah di antara semua jalur utama. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Grandmaster jalur darah yang menakjubkan. Kekuatan pertempurannya luar biasa dan dia telah menciptakan banyak cacing Gu baru dari jalur darah, dan Gu baru ini bahkan telah melampaui leluhur laut darah dalam beberapa aspek. Dia juga telah meneliti banyak gerakan pembunuh jalur darah, dan meskipun mereka adalah gerakan pembunuh fana, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Fang Yuan sekarang memiliki gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya, representasi dari konvergensi perbudakan dan jalur kekuatan, gerakan pembunuh unik yang dibuat dari memeras semua potensinya, dan dengan bantuan inspirasi dan kebijaksanaan alami Gu. Tetapi bahkan dengan gerakan pembunuh seperti itu, ketika kekuatan pertempurannya dipertimbangkan, itu tidak cocok dengan pencapaian jalur darah puncaknya di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan bisa menekan gerakan pembunuh abadinya dengan hanya menggunakan gerakan pembunuh jalur darah kehidupan sebelumnya. Dia bahkan telah menciptakan, dari awalnya, tidak ada, beberapa resep sisa Gu abadi yang sama sekali baru dengan alam Grandmasternya.
Tentu saja, tingkat penyelesaian resep sisa ini agak rendah. Ini adalah dunia Gu, dan lebih dari itu adalah dunia Gu Masters. Cacing Gu melibatkan pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan, dan sebagian besar dasar-dasar ini bergantung pada Gu Masters. Generasi demi generasi Master Gu membawa perkembangan baru, terus-menerus menggunakan kehebatan kreatif mereka yang berlimpah untuk meneliti cacing Gu baru dan membuka jalan baru, yang kemudian menciptakan cara Gu yang sangat menakjubkan yang mencakup semua aspek. Dengan demikian, para pahlawan mampu muncul seperti bintang di langit di atas sejarah manusia yang tak terbatas. Gu adalah esensi dari langit dan bumi, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Orang-orang terkenal di masa lalu memiliki pencapaian setinggi pegunungan yang akan sulit dilampaui oleh generasi selanjutnya. Namun, secara keseluruhan, kekuatan 5 wilayah tumbuh dengan mantap dan menjadi jauh lebih dalam, melampaui era imemorial, Olden Antiquity dan sebagainya. Gu Master memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan Gu, turun ke dasar. Ini adalah proses manusia menyelidiki dan mempelajari alam, dunia, dan dao besar. Baik itu dunia siansia, dunia berbasis sihir, atau dunia ilmiah, semuanya sama, mereka semua adalah eksplorasi dan studi alam dan dunia itu sendiri. Hanya saja perbedaan hukum dunia membuat metode eksplorasi berbeda. Sekali hanya bisa belajar jika mereka menjelajah terus-menerus. Hanya dengan belajar mereka dapat memiliki akumulasi. Dan hanya dengan akumulasi mereka dapat melampaui dunia. Dan di dunia ini, pengukuran pencapaian panggung dari studi langit dan bumi, dan Dao Agung adalah ranah dari setiap jalan. Great Dao adalah buku tertutup, dan bagi seorang Gu Master untuk mempelajari dan menjelajahi langit dan bumi, mereka harus menggunakan cacing Gu untuk mendekati Great Dao dengan metode yang berbeda, mereka perlu terus-menerus meringkas pemahaman mereka, membutuhkan wawasan dan membutuhkan pengalaman yang cukup. Namun, saat ini saya mendapatkan infus makna sejati yang seolah-olah saya mengamati dunia sambil berdiri di bahu raksasa. Itu membuat Reckless Savage Demon Venerable membuka halaman buku tertutup ke bagian-bagian yang dapat saya pahami dan membiarkan saya membacanya secara langsung. Ini adalah jalan pintas, pertemuan kebetulan yang sangat langka. Ini akan menghemat banyak waktu dan usaha yang luar biasa. Fang Yuan semakin bersemangat semakin dia memikirkannya. Hei Loulan, kamu orang gila. Anda benar-benar ingin belajar dari Reckless Savage Demon Venerable sambil mendapatkan inspirasi alami, dan mendapatkan infus makna sebenarnya. Apakah kamu tidak takut kamu tidak bisa memahami semuanya dan dilemparkan ke dalam kebingungan, bahkan gagal dalam kenaikan abadi kamu? Namun, keserakahanmu, aku sangat menyukainya. Hadiah darimu ini, aku akan menerima semuanya. Fang Yuan berteriak dalam hati, dengan keuntungan besar di depannya, dia memutuskan untuk tidak meninggalkan sedikit pun. Segudang diri, segudang diri, segudang diri. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh abadinya tanpa henti, untuk pertama kalinya, dia mengabaikan biaya saat dia mengaktifkannya dengan panik. Hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk pasukan besar di dalam lubang abadi, skalanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar Gufana yang membentuk gerakan pembunuh abadi binasa, ini adalah reaksi dari langit dan bumi, dan juga konsekuensi dari tingkat aktivasi ekstrim Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak merasakan sakit hati, semuanya baik-baik saja selama inti, membersihkan jiwa immortal Gu, tidak memiliki masalah. Dia telah membuat persiapan yang cukup untuk perjalanan ini dan telah membawa sejumlah besar Gufana untuk pengisian dan penggantian. Ayo, Fang Yuan mengangkat dadanya saat hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lubang abadinya. Pasukan hantu jalur kekuatan membanjiri dunia, seolah-olah bisa menelan gunung dan sungai. Kekuatan pertempuran yang jarang sebelumnya segera diisi ulang dan segera melampaui batas sebelumnya, mencapai ketinggian baru. Jumlah besar, tidak, lautan hantu jalur kekuatan memenuhi seluruh medan perang. Ini, setidaknya ada 300.000. Bai Yun Seng dan bahkan Peri Li San tercengang melihat pemandangan ini. Kelompok Pegasus kuno dikelilingi dengan kuat di udara oleh pasukan hantu jalur kekuatan. Pembantaian antara kedua belah pihak telah mencapai klimaks. Fang Yuan berjalan santai di permukaan es di bawah pertempuran udara yang sedang berlangsung.
Kehendak yang penuh sukacita diciptakan dan dengan cepat dihabiskan dalam pikirannya. Di bawah komandonya, tentara berkoordinasi untuk membentuk kelompok yang berbeda, dan seperti tangan raksasa, mereka menerkam 4 pegasi bersayap tanpa mempedulikan kerugian. Selanjutnya, lusinan hantu jalur kekuatan bekerja sama untuk mendorong pegasi bersayap 4 dengan paksa ke permukaan es. Kemudian, Fang Yuan perlahan akan berjalan, mengangkat 8 lengan raksasanya yang tebal dan menghujani pukulan untuk membunuh. Suara meringkik yang menyedihkan memenuhi area itu saat pegasi hancur. Makna sebenarnya mengalir ke benak Fang Yuan, dan kedalaman Dao Agung dengan cepat diserap. Gerakannya menegang selama beberapa napas sebelum pulih sekali lagi. Fang Yuan dengan demikian terlibat dalam pembantaian gila pegasi kuno. Menyegarkan. Setelah infus makna sejati lainnya, dia dengan bersemangat meraung, tatapannya sangat merah darah sehingga sulit untuk menatapnya secara langsung. Alam jalur kekuatan yang akan memakan waktu bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun untuk dibesarkan, berkembang pesat mengikuti infus makna sebenarnya. Fang Yuan merasakan kesenangan dan kenikmatan yang tak tertandingi. Bai Yun Seng menonton dengan ekspresi tercengang, kegilaan Fang Yuan membuatnya merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Bahkan perilisan tidak bisa menahan diri untuk tidak diam. Setelah kurang dari setengah kelompok Pegasus dihancurkan, bencana duniawi berubah lagi. Kelompok Pegasus bergabung bersama untuk membentuk 33 ular raksasa. Ular raksasa ini sebesar rumah dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, ditutupi dengan baju besi dan perisai hitam. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka segera menempati keunggulan medan. Transformasi lain dan kali ini untuk melindungi ular. Fang Yuan tertawa jahat, dia tidak bergerak, pasukan hantu jalur kekuatan di udara telah menyelimuti ular seperti awan gelap. Dengan menempati tanah, ular perisai ini hanya perlu mempertahankan serangan dari atas tidak seperti jika mereka terbang di udara di mana mereka bisa diserang dari segala arah. Pembantaian Fang Yuan segera melambat. Butuh beberapa saat bagi pasukan besar untuk menangani satu ular perisai. Fang Yuan tertawa gila saat dia menerkamnya. Ular perisai itu dipenuhi dengan luka-luka dan sebelum bisa mengangkat kepalanya, ia dibombardir oleh 8 lengan Fang Yuan. Kekuatan yang sangat besar dari overlay 45 kekuatan kelompok Gu langsung menghancurkan ular perisai. Makna sejati yang sangat besar yang jauh melampaui yang sebelumnya dibebankan ke benak Fang Yuan. Mayat ular yang kehilangan kepalanya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi ular kecil, dalam beberapa saat, tempat itu dipenuhi dengan lautan ular ganas dan licin. Fang Yuan sedang dalam proses memahami esensi Dao besar dan tidak bisa bergeming, sehingga dia jatuh ke lautan. Laut ular menyerang dengan gila-gilaan, dengan cepat menutupi tubuhnya yang sangat besar. Pemahaman Fang Yuan kali ini berbeda dari sebelumnya. Dalam infus makna sejati sebelumnya, Fang Yuan merasa seperti telah berubah menjadi Pegasus, menjalani hidupnya dari lahir hingga mati, dari muda hingga tua, berlari di tanah yang kokoh dan melayang di langit yang luas. Dia merasakan struktur tubuh Pegasus yang unik, penggunaan berbagai kekuatan dan kecerdikan menggunakan kekuatan. Dan sekarang, dia berubah menjadi ular dari keluar dari telur hingga melahap semua jenis mangsa. Dia secara pribadi mengalami tubuh ular yang berputar-putar, kekuatan penyempitannya, ritme otot saat menelan makanannya, penerapan kekuatan ketika kepalanya bergerak seperti kilat untuk menangkap mangsa. Tidak hanya meningkatkan alam jalur kekuatan, tetapi jalur transformasi dan bahkan pencapaian master terbang sedang maju. Pengalaman ini meluas dan menginjak jalan pepatah kekuatan. Pepatah ini mencakup informasi yang sangat besar dan sulit dijelaskan menggunakan kata-kata. Karena keajaiban Dao Agung tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, kata-kata akan terlalu sederhana, terlalu membosankan, terlalu dangkal dan tidak dapat menggambarkan misteri dan keajaibannya. Fang Yuan. Teriakan Bai Yun Seng bisa terdengar keras, Fang Yuan membuka matanya dan terbangun dari dalam lautan ular. Di sekelilingnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada ular. Ular yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekelilingnya, mencoba membunuh dan melahapnya. Jika bukan karena pelindung rambut Fang Yuan yang melindunginya, ular-ular kecil ini mungkin sudah mengebor perutnya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia gembira alih-alih terkejut. Dia mengulurkan 8 lengan besar, meraih dengan tangannya saat dia menghancurkan lusinan ular kecil. Puluhan menyembur ke benaknya. Kesadarannya kabur sejenak, tetapi segera pulih.
Saat dia perlahan-lahan beradaptasi dengannya, dan saat tingkat pencapaiannya meningkat, kecepatan dia menyerap menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kecanduan pembunuhan, dia menarik pelindung rambutnya dan membuka mulutnya, mengisap. Segera, ular kecil yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke dalam mulutnya. Dia membuka mulutnya untuk mengunyah, taringnya yang tajam merobek tubuh ular menjadi serpitong cabik, selanjutnya dia menelan dan mayat ular itu menghilang di tenggorokannya, menghilang dari dunia ini. Gelombang memenuhi hati dan pikirannya tanpa henti. Jalur kekuatan, jalur transformasi, semua ini berubah menjadi jejak dan diserap olehnya. Pada saat yang sama, dengan coba-coba, dia menjadi akrab dengan pengetahuan baru, itu memberi Fang Yuan pemahaman yang jauh lebih dalam di wilayah lain. Misalnya, pencapaian terbangnya. Setelah Fang Yuan membunuh ular perisai besar ketiga, tingkat pencapaian jalur kekuatannya berubah dari kuasi Grandmaster ke alam Grandmaster. Grandmaster jalur kekuatan. Artinya, jika diberi sedikit lebih banyak waktu, Fang Yuan akan mencapai tingkat jalur darah di kehidupan sebelumnya. Karena tingkat pencapaian jalur darahnya juga merupakan alam Grandmaster. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya dan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya tentang jalur kekuatan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dia bisa membuat banyak cacing gu jalur kekuatan dan banyak gerakan pembunuh fana yang terkait dengan jalur kekuatan sekarang. Tapi Fang Yuan tidak puas, dia terus membantai. Bencana duniawi gagal setelah berubah menjadi kera dewa air terjun es, Pegasus kuno, dan kelompok ular perisai. Sekarang, ada transformasi baru, berubah menjadi sekelompok Rockman. Fang Yuan memanipulasi tentara, membunuh orang-orang batu, dia menginjak-injak kepala mereka dan menelan tubuh mereka, memahami kekuatan ketebalan. Bencana duniawi berubah menjadi kelompok lebah selanjutnya, saat Fang Yuan meledakkan sendiri hantu jalur kekuatannya terus-menerus, mempelajari kekuatan menusuk. Bencana duniawi berubah menjadi badak, saat Fang Yuan membunuh mereka, dia belajar tentang kekuatan pengisian daya. Saat pencapaian jalan kekuatannya terus meningkat, setelah dia menstabilkan alam Grandmasternya, dia mulai menyerang menuju alam Grandmaster semu. Tepat pada saat ini, dua pelangi cerah, satu hitam dan satu putih, menembus udara dan turun. Kami akhirnya menemukanmu. Kamu memang berada di dataran es. Saat pelangi memudar, dua orang, Hei Cheng dan Sue Song Zi muncul. Musuh yang kuat telah muncul. Begitu banyak hantu jalur kekuatan, apa yang terjadi? Pupil Sue Song Zi menyusut, sebelum mereka bersinar dalam cahaya panas yang terang. Oh, ini adalah, sepertinya rumor itu benar, mengalami kesengsaraan di dataran es mungkin akan menarik makna sebenarnya dari Yang Mulia Iblis Buas yang sembrono. Mata Hei Cheng menakutkan menatap medan perang, selanjutnya tatapannya terfokus pada kepompong Ki tiga warna. Setelah sekian lama, Hei Loulan belum selesai menyerap 3 Ki manusianya terlalu besar dalam jumlah. Hehehe, Hei Loulan, kalian tidak punya tempat untuk lari, mengapa kamu tidak menyerah? Hei Cheng tertawa terbahak-bahak, dia membuka telapak tangan kanannya dan mengungkapkan Gu Abadi. Gu Abadi ini memancarkan cahaya biru yang menakutkan, itu adalah jalur waktu peringkat 6 Gu Abadi. Aura Gu Abadi melonjak, itu beresonansi dengan jalur 2 waktu Immortal Gu di bukaan Bai Yun Seng, menyebabkan mereka bergetar. Ekspresi perilisan berubah, dia menunjukkan dirinya dan berdiri di depan Hei Loulan, dia berbicara dengan dingin, jeda instan. Ini adalah jalur waktu peringkat 6 Immortal Gu Instant Pause, itu bisa membekukan waktu target selama 6 saat, dengan Gu ini di sekitar, Hei Cheng tidak perlu khawatir Fang Yuan melarikan diri menggunakan perjalanan abadi tetap. Hei Cheng melihat perilisan dan tatapannya terkonsentrasi, dia berbicara dengan niat DP, untuk berpikir bahwa dalang di balik semua ini adalah perilisan. Mengapa Anda menabur perselisihan antara kami ayah dan putri? Oh, saya mengerti, seperti yang diharapkan, Gu Immortal mana yang tidak tertarik dengan metode perpanjangan hidup Yin Yang yang saya miliki. Mengatakan demikian, Hei Cheng tertawa sinis, dia menunjukkan ekspresi mengejek kepada perilisan saat dia mengalir dengan percaya diri. Ekspresi perilisan serius, suaranya menjadi lebih keras saat memenuhi langit, Hei Cheng, kamu ditakdirkan untuk gagal hari ini. Jangan berpikir untuk membahayakan Little Lan, karena orang yang menghentikanmu adalah aku. Mengatakan demikian, perilisan berhenti menyembunyikannya,
dia mengungkapkan aura besar dari Gu Immortal peringkat 7. Pada saat yang sama, permukaan es pecah, akar pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat, mereka melingkar dan bergerak seperti ular piton besar. Pohon-pohon itu tumbuh dengan cepat, segera menjadi daerah berhutan. Setelah beberapa napas, bunga pir tumbuh, bau bunganya harum dan menyebar selama beberapa li. Peri lisan berdiri di bawah pohon, tubuhnya dilindungi oleh daun dan cabang, menghilang. Sementara itu, Hei Loulan masih menyeimbangkan 3 ki, dia berada di atas pohon pir. Gerakan pembunuh medan perang, kebun pir. Untuk berpikir bahwa tingkat kultivasi pemimpin ketiga telah mencapai peringkat 7 secara diam-diam. Hati-hati Hei Cheng, pemimpin ketiga mengolah tanah dan jalan bendungan, dia telah menyiapkan medan perang ini sebelumnya. Saya juga anggota tanah yang diberkati gunung bersalju, saya tidak dapat melawan Peri San karena aturan aliansi. Sue Songzi mengingatkan, biasanya ketika Peri San muncul di dataran utara, dia selalu mengungkapkan kultivasi peringkat 6. Hanya sedikit yang tahu tentang tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Ekspresi Hei Cheng tenang, tatapannya beralih ke Fang Yuan, Bai Yun Seng dan Peri San sejenak, sebelum kembali ke Hei Loulan. 1 zombie abadi, 1 peringkat 6 Gu abadi, 1 peringkat 7 Gu abadi. Hei Cheng bergumam, dia mendengus dingin, berkata kepada Sue Songzi, hadapi zombie abadi itu dan Gu Immortal peringkat 6, setelah aku membunuh Peri San, kita akan menjatuhkan Hei Loulan. Nada suaranya dipenuhi dengan ketegasan dan kepercayaan diri. Meskipun Peri San berada di peringkat 7, kekuatan pertempurannya harus berada di tingkat bawah peringkat 7, itu cukup jauh dari Hei Cheng. Oke, melihat musuh terberat akan ditangani oleh Hei Cheng, Sue Songzi setuju. Dia terbang ke bawah, langsung menuju bencana duniawi. Dia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, dia tahu bahwa bencana duniawi mengandung yang mulia iblis, makna yang sebenarnya, bahkan jika dia bukan jalur kekuatan atau jalur transformasi Gu Immortal, dia menginginkan bagian darinya. Gu Immortals biasanya menjelajah ke banyak jalan sehingga mereka dapat membantu jalan utama mereka, siapa yang tidak akan senang dengan pencapaian yang lebih tinggi. Kamu mencari kematian. Fang Yuan melihat Sue Songzi bergegas ke sini dan berteriak dengan marah, cahaya kejam berkedip di matanya. Hanya zombie abadi peringkat 6, kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Sue Songzi mendengus jijik, dia dengan cepat mendekat. Dalam pertempuran pertamanya dengan Hei Cheng, Fang Yuan fokus mundur, untuk melarikan diri dari tempat itu. Dengan demikian, dia tidak mengungkapkan kekuatan pertempurannya yang sebenarnya. Hei Cheng dan Sue Songzi menganalisis situasi, dan berasumsi bahwa dua gerakan Fang Yuan Immortal Gu dipinjamkan kepadanya oleh Gu Immortal lainnya. Meskipun pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan berjuang melawan bencana duniawi dengan intens. Pertama, bencana duniawi sudah setengah hancur. Kedua, gerakan pembunuh jarak jauh sangat umum. Ketiga, kekuatan pertempuran zombie abadi paling rendah dari Gu Immortal biasa. Dan akhirnya, ada peringkat 6 Gu Immortal dan peringkat 7 Gu Immortal di pihak Fang Yuan. Sue Songzi tanpa sadar meremehkan ancaman Fang Yuan. Kecepatan Sue Songzi sangat cepat, dia berada tepat di atas Fang Yuan dalam waktu sesaat. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Dia menggeram, dia mendorong dengan tangannya dan menggunakan gerakan pembunuhnya. Salju yang melayang, penusuk gunung es, krisis burung pipit salju. Dia menggunakan 3 gerakan pembunuh sekaligus, ini menunjukkan Sue Songzi kontrol luar biasa atas memanipulasi cacing Gu. Ketiga gerakan pembunuh ini semuanya adalah gerakan pembunuh tipe serangan. Dalam sekejap, angin kencang bertiup saat salju bertiup di udara. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi burung, mereka bergerak dengan lancar dalam angin dan salju yang kencang dengan banyak spiritualisme, ada ribuan dari mereka. 20 hingga 30 es seukuran gunung ditutupi paku tajam saat mereka terbang menuju Fang Yuan, mencoba menembus tubuhnya. Fang Yuan tertawa dingin, dia melambaikan tangannya dan segudang tentara bergerak. Segudang diri bergerak dengan keberanian, teriakan mereka membanjiri langit. Kemanapun tentara pergi, gunung es runtuh, burung pipit salju menangis, dan salju berhenti. Ekspresi Sue Songzi berubah, hanya setelah bertarung dia menyadari kekuatan yang benar-benar menakutkan dari segudang diri. Melihat bahwa segudang tentara diri datang untuknya, Sue Songzi menggeram marah.
Saat rambutnya berdiri, jejak dan jejak energi es melesat keluar dari mereka. Dalam sekejap, energi es menyebar dengan cepat dan membentuk domain kristal es di udara. Gerakan pembunuh medan perang, domain salju. Pohon pinus yang menjulang tinggi, aliran naga rambut es. Sue Songzi menggeram, menggunakan dua gerakan pembunuh defensif sekaligus. Segera, pohon pinus tumbuh di domain salju, dari ketiadaan, mereka tumbuh, menjadi pohon besar dengan kepadatan tinggi, cabang-cabang mengikat pepohonan bersama-sama, membentuk banyak dinding pertahanan yang tebal. Adapun rambut panjang seputih saljunya, mereka memanjang dan mengeluarkan teriakan naga di udara. Rambut panjang berubah menjadi lusinan es berbentuk naga, melingkar di sekeliling tubuhnya dan membentuk pertahanan seperti kastil, dengan Sue Songzi dilindungi erat di bagian paling tengah. Namun, ketika segudang tentara diri menyerang, pohon pinus runtuh, dan naga es hancur, domain salju berlangsung sesaat sebelum pecah. Gerakan pembunuh abadi. Siapa di dunia ini zombie abadi ini? Ekspresi Sue Songzi pucat, matanya menunjukkan kepanikan saat dia mundur dengan cepat, bahkan lebih cepat dari ketika dia datang, dia dalam keadaan menyedihkan. Pada saat yang sama, Hei Cheng dan Peri Li San telah terlibat dalam pertempuran yang intens. Pertarungan keduanya telah mencapai klimaks sejak awal. Hei Cheng menggunakan panah gelap immortal Gu hingga batasnya, menembakkan 3 panah gelap ke kebun pir, terbang dan mencoba menemukan tempat persembunyian Peri Li San yang sebenarnya. Di kebun pir, itu lebat dengan tumbuh-tumbuhan, bunga pir jatuh dari pepohonan. Akarnya kusut bersama dan tumbuh, saat ratusan teratai Raja Bunga Matahari muncul. Saat teratai terbuka, seberkas cahaya yang menyala melesat ke arah Hei Cheng. Tubuh Hei Cheng bergidik, cairan gelap mengalir keluar dari jubah hitamnya, mewarnai area di sekitarnya menjadi hitam. Ini juga merupakan gerakan pembunuh medan perang, yang disebut kerudung gelap. Di kerudung gelap, bola hitam ditembakkan, mengalir seperti hujan. Bola-bola hitam menghantam kebun pir, membentuk spiral hitam pekat yang besar. Ini adalah langkah pembunuh yang digunakan Hei Loulan dalam kontes Istana Kekaisaran, Dark Vortex. Pusaran gelap mengembang, merusak pohon dan bunga, menyebabkan lubang besar terbentuk di kebun pir. Sementara itu, sinar matahari yang panas juga merobek beberapa area kerudung gelap. Saat keduanya terus menyerang, sinar cahaya turun dalam jumlah sementara jumlah pusaran gelap meningkat, Hei Cheng dengan cepat unggul. Seperti yang diharapkan dari ahli Gu Immortal peringkat 7 yang terkenal di dataran utara. Menemukannya, mata Hei Cheng bersinar terang, dia tertawa menyeramkan saat dia menggunakan gerakan pembunuh investigasinya, menemukan sosok Peri Li San di kebun pir. Dia segera menggunakan panah gelap Immortal Gu hingga batasnya, saat 3 panah gelap ditembakkan ke udara, menu targetnya. Kebun pir mulai beraksi, akar pohon yang tak terhitung jumlahnya terentang, bergerak dan melingkar seperti naga, mereka mati-matian memblokir ketiga panah ini. Pada saat krusial, Peri Li San mengertakkan gigi, matanya cerah seperti lampu. Dia berteriak dalam hatinya, pemakaman teratai bunga bumi. Tanah meledak keras, saat seorang pria besar yang memakan bunga muncul secepat kilat. Pria yang makan bunga membuka mulutnya, menelan panah gelap. Selanjutnya, seluruh pria yang memakan ukuran bunga menyusut, itu kurang dari setengah dari masa aslinya, tetapi bisa menjebak panah gelap untuk sementara. Hei Cheng mendengus, tatapannya bersinar saat panah gelap yang ditelan mencoba melarikan diri, membentuk tonjolan runcing tajam di permukaan pria yang memakan bunga. Tapi selanjutnya, lebih banyak manusia yang memakan bunga muncul dari tanah. Pria kedua yang makan bunga memakan orang pertama yang makan bunga, menyusut setelah itu. Orang ketiga makan bunga memakan orang kedua makan bunga. Mengulangi prosesnya, setelah 17 hingga 18 orang yang makan bunga dipanggil, koneksi Hei Cheng dengan panah gelap ini turun setidaknya 30%. Hei Cheng tahu bahwa panah gelap ini tidak bisa melarikan diri dalam jangka pendek, perhatiannya tertuju pada 2 anak panah yang tersisa. Ekspresi Peri Li San pucat, dia berteriak rendah, bunga surgawi yang memudar. Sejumlah besar bunga pir beterbangan, mereka murni seperti salju putih, mereka melayang di udara dan berubah menjadi bintik-bintik ringan. Kecepatan panah gelap itu cepat, tetapi sejumlah besar bintik-bintik cahaya ada di seluruh langit, selama proses penerbangan panah, itu ternoda. Percikan panas berkembang pada panah gelap yang tertutup bintik-bintik terang,
bintik-bintik putih muncul di panah gelap, menyebabkan kecepatan dan kekuatannya jatuh. Hei Cheng mendengus, dia tahu pihak lain sudah siap dengan baik. Dia secara terbuka menjadi sasaran musuh-musuhnya dalam kegelapan. Semua orang tahu tentang panah kegelapan Gu abadi ini, sehingga serangannya dilawan. Tapi dia tidak boleh diremehkan, meskipun dia tidak mengembangkan gerakan pembunuh abadi menggunakan panah gelap Immortal Gu sebagai inti Gu, dia telah mencoba dan telah memperoleh beberapa gerakan pembunuh fana yang dapat menyebabkan perubahan pada panah gelap. Hei Cheng menatap dengan matanya, menggunakan satu set Gu fana di lubang abadinya. Kedua panah gelap itu berubah arah, bertemu di udara dan menyatu, menjadi satu lagi. Setelah menyatu, panah gelap itu lebih gelap tanpa satu titik cahaya pun, ia mendapatkan kembali kecepatan dan kekuatan sebelumnya. Panah gelap itu melesat seperti kilat, menusuk batang besar di kebun pir. Di bidang penglihatan Hei Cheng, peri lisan bersembunyi di batang pohon ini. Tetapi pada saat berikutnya, suara peri lisan datang dari sisi lain, kamu jatuh cinta padanya, Hei Cheng. Bunga pohon meneteskan air mata. Sebuah bunga cerah mekar di batang pohon, saat nektar tebal mengalir keluar dari tengah bunga, itu sangat harum. Panah gelap mengenai boneka kayu yang menyerupai peri lisan, nektar menyebar dan menutupi panah gelap ini sepenuhnya. Setelah itu, nektar mengeras, menjadi seperti kuning saat menyegel panah gelap di dalamnya. Hei Cheng, hari ini, kamu pasti akan gagal. Tubuh peri lisan berada di atas mahkota pohon, meskipun dia pucat dan berkeringat deras, matanya cerah dan auranya kuat. Kekuatan besar Hei Cheng sangat dikaitkan dengan panah gelap Immortal Gu. Ini adalah tipe serangan Gu abadi, peri lisan hanya memiliki janji gunung Gu, dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mengerahkan metodenya dan menggunakan 3 gerakan pembunuh fana untuk menyegel panah gelap. Setelah panah gelap disegel, Hei Cheng kehilangan cara serangan terkuatnya. Benarkah? Anda pikir hanya itu yang saya miliki? Hei Cheng berdiri di kerudung gelap, menatap peri lisan saat dia menunjukkan senyum mengejek ke arah peri lisan. Di bawah pengawasan peri lisan, dia mengulurkan lengannya, membuka telapak tangannya dan memperlihatkan mutiara hitam. Mutiara hitam ini seukuran mangkuk nasi, hitam dan mengkilap, seperti kristal hitam. Di permukaan mutiara tembus pandang ini, orang bisa melihat binatang berbentuk babi hutan tidur di dalamnya. Peri lisan melihat mutiara ini dan matanya segera membesar, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan, ini penjara gelap. Hei Cheng mengangguk sedikit, itu benar, ini adalah peringkat 6 rumah Gu abadi suku Hei saya, penjara kegelapan. Suaranya monoton, tetapi mengandung perasaan. Bangga, Hei Cheng bukanlah tetua pertama tertinggi suku Hei, tetapi untuk memastikan bahwa perjalanan ini tidak terjadi kecelakaan, dia membayar harga yang sangat mahal dan meminjam barang ini dari tetua pertama tertinggi suku Hei. Ini buruk. Hati peri lisan tenggelam ke titik terendah. Penjara gelap adalah kandang binatang buas, terperangkap di dalamnya adalah babi hutan gading tajam binatang sunyi kuno. Jika dipanggil, peri lisan akan berada dalam masalah besar. Baik itu kebun pir, penguburan teratai bunga tanah, bunga surgawi yang memudar, atau bunga pohon meneteskan air mata, ini semua adalah gerakan pembunuh fana. Untuk menghadapi panah gelap Hei Cheng Immortal Gu, peri lisan telah memikirkannya dengan hati-hati dan merancang 3 gerakan pembunuh yang dapat menyegel panah gelap untuk sementara. Tetapi karena ini, pikirannya lelah dan kepalanya sakit. Meskipun dia memiliki medan perang kebun pir, dia telah jatuh ke dalam kerugian melawan kerudung gelap Hei Cheng. Dia hanya bisa bertahan dan berdoa agar kesengsaraan Hei Lou Lan segera berakhir, untuk datang dan membantunya. Namun, babi hutan gading tajam adalah binatang terpencil kuno, menghancurkan kebun pir semudah menginjak kebun. Setelah kebun pir dihancurkan, 3 gerakan bunga, yang mengandalkan kebun pir akan sangat melemah, panah gelap akan melarikan diri. Jika itu terjadi, semua upaya yang saya lakukan sebelumnya akan. Peri lisan mengertakkan gigi, tetapi tepat pada saat ini, dia mendengar peringatan dari Bai Yun Seng, hati-hati. Dari apa? Peri lisan menoleh ke belakang, melihat bahwa panah gelap diam-diam terbang, jaraknya 30 cm darinya. Apa? Tapi aku membuat pengaturan di sekitar sini. Peri lisan terkejut, tapi sudah terlambat. Panah gelap itu terbang, menembus dahinya, menembus tengkoraknya, dan keluar dari belakang kepalanya.
Bibi kecil. Hei Loulan berteriak, dia akhirnya mencerna ketiga ki dan memulihkan mobilitasnya. Tetapi saat dia membuka matanya, dia melihat bahwa kerabat yang selalu merawatnya dengan baik terbunuh oleh panah gelap yang menembus tengkoraknya, sekarat dengan kematian yang mengerikan. Sudah berakhir. Hei Cheng menyimpan penjara gelap berbentuk bola. Peri lisan hanya menyegel dua panah gelap. Ketika kedua panah itu digabungkan sebelumnya, Hei Cheng diam-diam menembakkan panah gelap ketiga. Menggunakan penjara gelap untuk menarik perhatian peri lisan, dia diam-diam menggunakan beberapa gerakan pembunuh fana. Bersama dengan panah gelap, dia menjatuhkan semua pertahanan di sekitar peri lisan. Namun, pada saat berikutnya, kilatan cahaya melesat, saat peri lisan kembali ke keadaan beberapa saat yang lalu, luka-lukanya hilang dan tengkoraknya utuh. Manusia Gu abadi seperti sebelumnya. Jauh, Bai Yun Seng bernapas kasar saat dia berkata, begitu dekat, aku hampir gagal berhasil. Murid Hei Cheng menyusut, amarahnya meningkat. Dia tidak marah karena Bai Yun Seng telah merusak hasil pertarungannya, tetapi dia marah pada Sue Songzi karena tidak melakukan yang terbaik. Mereka telah sepakat bahwa dia akan membunuh peri lisan sementara Sue Songzi akan membunuh Bai Yun Seng dan zombie abadi yaitu Fang Yuan. Tapi hasilnya adalah, Bai Yun Seng bisa ikut campur dalam pertempurannya. Sue Songzi. Hei Cheng mengertakkan gigi, dia melihat ke medan perang jauh. Tapi yang dilihat Hei Cheng adalah, jubah Sue Songzi compang camping, dia melarikan diri dengan ekspresi ketakutan. Rambut panjangnya menjadi jauh lebih pendek, dia hampir botak. Wajahnya memar, sebayan bengkak dan tubuhnya berlumuran darah, salah satu lengannya tergantung di tubuhnya, tulangnya patah. Murid Hei Cheng tidak bisa membantu tetapi berkontraksi. Sue Songzi memiliki Gu penyembuhan dalam kepemilikannya. Bagi Gu Immortals, patah tulang bukanlah cedera berat. Tapi intinya adalah, lawan memberi Sue Songzi sama sekali tidak ada waktu untuk menyembuhkan patah tulangnya. Ini, seberapa kuat musuhnya? Seolah menjawab pertanyaannya, pasukan hantu jalur kekuatan yang berjumlah lebih dari 200.000 berteriak dan menyebabkan getaran di langit dan bumi. Mereka adalah gerombolan besar, bahkan lebih tebal dari awan kesengsaraan di langit, mengejar Sue Songzi sendirian. Ini hanya intimidasi. Bahkan peringkat 7 Gu Immortal Hei Cheng ini mengerutkan kening dalam-dalam, apa yang terjadi? Mengapa hantu jalur kekuatan ini belum dihancurkan? Pada kenyataannya, bahkan lebih banyak lagi yang muncul. Setelah itu, dia melihat bahwa setengah pasukan hantu menyerang ke arahnya. Hei Cheng mendengus dingin, dia mau, dan beberapa gerakan pembunuh fana diaktifkan bersama. 1000 Demon Rampage, api gelap, peta angin hitam, membunuh. Segudang tentara diri menyerang. Dalam beberapa napas waktu, iblis menangis, api gelap meredup, dan angin hitam menghilang. Hei Cheng yang selalu percaya diri dan santai akhirnya mengubah ekspresinya, kekuatan ini adalah gerakan pembunuh abadi. Zombie abadi yang terlihat tidak mencolok ini memiliki kekuatan pertempuran tertinggi. Segudang tentara diri terus maju, menyerbu ke medan perang kerudung gelap Hei Cheng tanpa rasa takut. Medan perang hitam pekat yang menempati setengah langit dengan cepat dihancurkan dan dijatuhkan, menyerupai pakaian seorang pengemis, sangat compang camping. Mata Hei Cheng bergerak-gerak, dia harus mundur. Dia tampan dan anggun, bahkan ketika dia mundur, dia masih tetap tenang, lengannya seperti kupu-kupu yang berkibar di langit, mengaktifkan gerakan pembunuh fana satu demi satu. Tapi ini tidak bisa menghentikan kemajuan tentara diri yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti air pasang yang sangat besar, tidak peduli seberapa kuat gerakan pembunuh fananya, mereka seperti batu di depan tsunami, atau ikan kecil yang lemah, mereka semua tersapu dan dilahap tanpa ampun. Hei Cheng menyipitkan matanya, ekspresinya berubah muram. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Sue Songzi, menghadapi segudang tentara diri, dia adalah Gu abadi peringkat 7 yang hebat, seorang ahli terkenal di dataran utara, tetapi sekarang dia merasakan ketidakberdayaan dan kelemahan. Tentara telah terbentuk menjadi ukuran yang luar biasa, itu tak terbendung. Gerakan pembunuh abadi ini, bahkan jika saya menggunakan penjara gelap dan melepaskan babi hutan gading yang tajam, saya tidak akan menjadi tandingannya. Hei Cheng mundur di bawah tekanan tentara. Dalam situasi ini, jika Hei Cheng ingin membalikkan situasi, dia harus membunuh tubuh utama Fang Yuan menggunakan panah gelap. Tapi dua panah gelap sudah terperangkap oleh peri lisan,
yang tersisa tidak bisa berbuat apa-apa pada Fang Yuan yang memiliki jejak gelombang duniawi Gu abadi. Orang gila ini, berapa banyak manik-manik esensi abadi yang dia gunakan? Hei Cheng mengutuk di dalam hatinya, matanya tertuju pada Fang Yuan yang ada di tanah. Fang Yuan menyerap jejak lain dari niat yang mulia iblis, merasakan tatapan berbahaya Hei Cheng, dia menoleh ke belakang dan memberi Hei Cheng senyum jijik. Pada saat yang sama, sebagian besar tentara menyerbu ke arah Hei Cheng. Orang ini, Hei Cheng akhirnya menunjukkan sedikit kegugupan. Menjadi penjepit yang diserang oleh dua pasukan, dia hanya bisa menghindar di langit. Bahkan setelah dia menggunakan gerakan pembunuh fana yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya bisa menghentikan kemajuan tentara sedikit. Pada saat ini, situasinya telah menjadi, dua Gu Immortal sedang dikejar oleh Fang Yuan sendirian. Kerja bagus, adik laki-laki. Peri Lisan berdiri di mahkota pohon, melihat ini. Ekspresinya sedikit membeku. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Di sisi Fang Yuan, dia akhirnya menghancurkan bencana duniawi dan mendapatkan semua infus makna sebenarnya. Pencapaian jalur kekuatannya masih alam Grandmaster, itu tidak menerobos lagi. Tetapi pencapaian jalur transformasinya naik menjadi Master Transformasi. Adapun pencapaian terbangnya, itu juga tumbuh secara signifikan, dia menembus tingkat Master dan mencapai alam kuasi Grandmaster. Tapi Fang Yuan tidak puas, dia berkata kepada Hei Loulan, cepat, bukankah kamu memiliki Ki Gu keluarga kecil, lepaskan semua Ki bumi yang dikumpulkan, kita mungkin menarik lebih banyak bencana duniawi. Semua orang mendengar ini dan tidak bisa berkata-kata. Hei Loulan memutar matanya, setelah infus 3 Ki, esensi hidupnya telah ditinggikan, dia telah melampaui manusia dan menjadi Gu Immortal. Tubuhnya dimurnikan dalam semua aspek, bahkan luka berat di rongga matanya telah sembuh sepenuhnya. Saya harus menjaga Ki Gu keluarga kecil ini untuk menyempurnakan Gu abadi. Waktunya terbatas, ayo mundur. Hei Loulan menolak saran Fang Yuan dan berteriak. Fang Yuan menjilat bibirnya, tidak puas. Tetapi karena dia tidak setuju, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang berkumpul dan memasuki lubang abadi Fang Yuan. Fang Yuan memandang medan perang dataran es dengan penuh kerinduan, akhirnya menggunakan perjalanan abadi tetap. 3 napas kemudian, dia menghilang, kembali ke tanah yang diberkati gunung bersalju. Kami membiarkannya pergi. Sue Songzi dan Hei Cheng berkumpul. Alis Hei Cheng terangkat, dia berkata dengan dingin, bahkan jika saya memiliki jeda instan, bisakah Anda menerobos pertahanan hantu jalur kekuatan ini? Sue Songzi melihat segudang tentara diri yang tersisa di medan perang dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Di ruangan yang tenang di puncak cabang ketiga gunung bersalju. Cuaca cerah di luar, langit biru jernih, udara yang menyegarkan, dan pegunungan bersalju putih yang tinggi digabungkan untuk membentuk pemandangan yang tenang dan tak terbatas. Aroma teh memenuhi ruangan yang sunyi. Fang Yuan tersentak saat dia berbaring dengan tubuh penuh luka, aliran tipis darah zombie mengalir keluar dari luka dan menumpuk di tanah. Namun, dia tidak peduli dan juga tidak merasakan sakit. 7 menit telah berlalu sejak dia menutup matanya untuk beristirahat. Selain dia, ada 3 orang lainnya di ruangan yang sunyi. Bai Yunseng berdiri di samping Fang Yuan, dengan cepat menggerakkan tangannya, memancarkan sinar cahaya hitam yang menyembuhkan luka Fang Yuan. Peri Lisan sedang duduk di tempat lamanya di samping jendela, dengan linglung menyeduh teh, sementara sebagian besar perhatiannya terfokus pada Hei Loulan yang ada di sampingnya. Hei Loulan sedang duduk bersila dengan mata tertutup, wajahnya tampak serius dan hormat seperti patung batu giok. Ada 3 langkah dalam kenaikan abadi, menghancurkan bukaan, menerima Ki dan melepaskan Gu. Dia telah menyelesaikan 2 langkah pertama ketika mengalami kesengsaraan di dataran es. Dan setelah kembali ke ruang yang tenang menggunakan Fixed Immortal Travel, dia telah memulai langkah ketiga. Dengan fondasinya, penciptaan bukaan abadinya adalah masalah yang diselesaikan. Saat ini, dia mungkin sedang memurnikan Immortal Gu di lubang abadinya dan melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang terbentuk di sana. Tampaknya, dia akan menyelesaikan langkah ini sendirian dan tidak menginginkan bantuan orang luar. Namun, jika ada masalah, Hei Loulan akan segera meminta bantuan. Fang Yuan, Peri Lisan dan Bai Yunseng harus segera memasuki lubang abadi Hei Loulan dan melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi.
Pada saat teh mendidih dan berdeguk, Hei Loulan menghirup udara keruh dan perlahan membuka matanya. Gerakan ini segera menarik tatapan tiga lainnya. Peri Lisan berhenti menyeduh dan meletakkan teko dengan tergesa-gesa, bertanya dengan prihatin, "Sukses?" Hei Loulan mengangguk. Peri Lisan menarik napas dalam-dalam, matanya memerah saat dia berbicara dengan suara tersedak yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan, "Little Lan, kamu memiliki fisik bela diri sejati, kekuatan besar dan sekarang telah berhasil menjadi abadi, kamu memiliki tanah yang diberkati kelas super dan memiliki potensi luar biasa. Sungguh, setelah awan gelap datang langit yang cerah, jika saudari mengetahui hal ini di akhirat, dia pasti akan bahagia." Ketika seorang Master Gu biasa maju ke Gu Immortal, tanah berkah mereka dapat diklasifikasikan menjadi salah satu dari 3 kelas tinggi, menengah atau rendah. Ketika salah satu dari 10 fisik ekstrim maju ke Gu Immortal, mereka akan mengambil risiko besar dan secara alami akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika kenaikan abadi mereka berhasil, tanah berkah mereka akan menjadi tanah yang diberkati kelas super. Tanah berkah bermutu tinggi terbentuk dengan ukuran 4.700 km persegi hingga 6.000 km persegi, menarik anak sungai besar waktu dan menciptakan lebih dari 30 manik-manik esensi abadi. Akan ada banyak ki langit dan bumi yang tersisa yang dapat saling berinteraksi dan menyempurnakan Gu vital dan inti Gu menjadi Gu abadi. Tanah yang diberkati kelas super bahkan lebih besar dengan wilayah lebih dari 6.700 km persegi. Anak sungai waktu yang ditariknya akan sangat besar dan jumlah esensi abadi anggur hijau yang dibuat akan melampaui 50 manik-manik. Jika tidak ada yang tidak terduga, itu bisa menciptakan setidaknya 2 Gu abadi. Hei Loulan tampak tenang, "Saya telah berhasil maju ke Gu Immortal tetapi belum membunuh tua itu." Nada acuh tak acuhnya mengandung kebencian yang dalam dan menusuk. "Hei Loulan, aku benci terus terang tetapi peluang membunuh Hei Cheng hanya dengan kita berempat, bahkan jika dia sendirian, agak rendah." Bai Yun Seng terbatuk, dan berkata, "Benar, mengalahkan Gu Immortal itu mudah, tetapi membunuh adalah hal lain sama sekali." Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam saat dia berdiri, luka di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh. Sebelumnya, dalam pertarungannya dengan Gu Immortal Plum Lady di Gurun Barat, dia telah memperoleh keunggulan tetapi Plum Lady masih melarikan diri. Kali ini, dia bertarung dengan Hei Cheng dan Sue Songzi, pasukan hantunya telah memimpin dan mampu mendatangkan malapetaka, tetapi mereka tidak dapat menjebak 2 Gu Immortal dan hanya bisa membiarkan mereka mundur dengan selamat. Myriad Self kuat tetapi tidak ada yang bisa dilakukan jika musuh tidak menyerang Anda secara langsung. Gu Immortal pintar dan tahu untuk menghindari poin kuat musuh. Sebenarnya, pertempuran kedua Fang Yuan dengan Hei Cheng hanya bisa dianggap seri. Memang benar bahwa Fang Yuan berada di atas angin, tetapi sulit untuk mempertahankan dominasi ini untuk waktu yang lama. Jika waktu diperpanjang, hantu jalur kekuatan akan menghilang dan kemudian giliran Hei Cheng untuk melakukan serangan balik. Gerakan pembunuh abadi ini memang bisa membangun keuntungan besar, tetapi tidak sampai dominasi penuh melawan Hei Cheng. Jadi, ketika Hei Loulan berkata untuk mundur, Fang Yuan tidak menentang. Dia berhenti pada waktu yang tepat dan mengaktifkan perjalanan abadi tetap, membawa mereka kembali ke sini. Hei Loulan memandang Fang Yuan dan tersenyum tipis, "Untuk dapat berhasil kali ini dalam melawan musuh dan membiarkan saya melewati kesengsaraan adalah berkat kekuatan Anda. Karena kita adalah sekutu, kita secara alami perlu saling membantu." Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia membantu Hei Loulan kali ini. Dan ketika Sekte Bangau Abadi menyerang tanah yang diberkati Gu Immortal nanti, mereka juga harus membantu Fang Yuan sesuai dengan perjanjian aliansi. Ini melibatkan timbal balik dalam saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut kesepakatan sebelumnya, ini adalah resep Ki Gu keluarga kecil. Juga, dari 30 batu esensi abadi yang saya pinjamkan, Anda hanya perlu mengembalikan setengahnya. Peri Lisan berbicara. Dia sekarang memiliki sedikit sifat Fang Yuan, hanya manfaat nyata yang cocok dengan seleranya. Fang Yuan menerima resep untuk Ki Gu keluarga kecil, lalu menghela nafas. "Dalam pertempuran ini, saya menang dan juga kalah, mengonsumsi lebih dari 60 esensi abadi anggur hijau. 15 batu esensi abadi yang aku berhutang padamu, aku khawatir mungkin perlu beberapa saat bagiku untuk mengembalikannya."
Peri Lisan sedang dalam suasana hati yang baik karena keberhasilan Hei Loulan dalam maju. Dia segera menyatakan, tidak perlu terburu-buru, kapanpun keadaanmu lebih baik, kamu dapat mengembalikannya kepadaku dan aku juga tidak akan mengumpulkan bunga apapun pada mereka. Juga, bukankah kamu bertanya kepada kami tentang warisan jalan kebijaksanaan? Mungkinkah kamu punya beberapa petunjuk? Fang Yuan sangat terkejut. Peri Lisan perlahan berkata, ada petunjuk. Anda juga mengetahui jalur kebijaksanaan nomor 1 dataran utara Gu Immortal, kematian Dongfang Changfan beberapa bulan yang lalu. Dia meninggalkan warisan jalan kebijaksanaan yang utuh untuk penerusnya, Dongfang Yuliang, tetapi Dongfang Yuliang hanyalah manusia dan akan sulit baginya untuk melestarikan warisan Gu Immortal, terutama ketika warisan ini adalah warisan jalan kebijaksanaan. Menurut tip-off, Dongfang Changfan telah menempatkan warisan jalan kebijaksanaan ini di tempat tersembunyi, dan bahkan Gu Immortal suku Dongfang lainnya tidak tahu tentang posisi pastinya. Hanya Dongfang Yuliang yang memegang petunjuk kunci. Meskipun tepat sebelum kematiannya, Dongfang Changfan telah membentuk fakta non-agresi dengan suku Huang Jin dan kekuatan super lainnya. Namun, dia belum membuat kesepakatan dengan jalur iblis Gu Immortals. Kemampuannya belum mencapai titik di mana ia bisa menyapu baik yang benar maupun iblis. Warisan jalan kebijaksanaan Dongfang Changfan telah menarik tatapan tamak dari banyak Gu Immortal jalan iblis. Bahkan Gu Immortal suku Dongfang lainnya memiliki beberapa pemikiran tentang hal itu. Dengan demikian, Dongfang Changfan membuat pengaturan ini, benar-benar menyembunyikan warisan jalan kebijaksanaannya dan menyerahkannya hanya kepada penggantinya yang disetujui, Dongfang Yuliang. Fang Yuan terpaksa berpikir, saya memiliki jalan kebijaksanaan Immortal Gu Delight in Water and Mountain, tetapi penggunaan saya adalah yang terbaik dan saya tidak dapat menampilkan esensi jalan kebijaksanaan. Surga kuning harta karun memiliki cacing Gu jalur kebijaksanaan yang dijual, tetapi warisan jalur kebijaksanaan yang lengkap tidak akan pernah dijual. Cacing Gu jalur kebijaksanaan mudah diperoleh sedangkan warisan jalan kebijaksanaan agak sulit didapat. Jika saya dapat memperoleh warisan jalan kebijaksanaan yang lengkap ini, saya yakin saya akan dapat menggunakan lebih sedikit kemauan dan pemikiran untuk menyimpulkan lebih banyak item. Petik 1. Dongfang Changfan adalah jalur kebijaksanaan Gu abadi nomor 1 di dataran utara saat dia masih hidup. Warisannya secara alami akan membangkitkan minat Fang Yuan. Tapi berbaring di depan Fang Yuan adalah kekuatan super, suku Dongfang raksasa. Suku Dongfang telah kehilangan Dongfang Changfan, tetapi masih memiliki beberapa Gu Immortal untuk mempertahankan situasi. Sebaliknya, Fang Yuan baru saja terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hei Cheng dan menghabiskan sebagian besar esensi abadi anggur hijaunya, tidak mungkin baginya untuk menampilkan kehadiran perkasa yang sama dari segudang tentara diri dalam waktu singkat. Saat ini, banyak Gu Immortal jalan iblis telah bersekutu secara diam-diam untuk bersekongkol memperebutkan warisan jalan kebijaksanaan Dongfang Changfan. Kembali ketika Dongfang Changfan masih hidup, baik jalan yang benar maupun iblis di dataran utara menderita kerugian darinya, banyak yang direncanakan dan menderita kemunduran di bawah tangannya. Kabarnya, penggantinya Dongfang Yuliang memiliki bakat dan bakat sekuat Dongfang Changfan. Sebagian besar Gu Immortal dataran utara tidak mau melihat Dongfang Changfan kedua. Peri Lisan melanjutkan, beberapa bulan yang lalu, beberapa jalur iblis Gu Immortal sudah mencariku untuk menggunakan janji Gunungku Gu untuk mencapai aliansi sementara dalam skema mereka untuk warisan jalan kebijaksanaan. Tapi saya sudah membuat perjanjian aliansi dengan Dongfang Changfan pada saat itu dan tidak dapat bergerak melawan suku Dongfang. Fang Yuan, jika Anda mau, saya dapat bertindak sebagai perantara dan membiarkan Anda bergabung dengan aliansi ini. Mereka akan memiliki informasi yang lebih rinci dan akan sangat membantu Anda ketika Anda bersaing untuk warisan. Fang Yuan tidak menolak tetapi juga tidak langsung setuju, saya butuh waktu untuk mempertimbangkan. Tidak perlu terburu-buru. Hei Loulan berkata, saat ini, berita terbesar di dataran utara adalah masalah Qin Bai Sheng menangkap Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, memegang esensi warisan sejati jalur keberuntungan. Masalah ini telah menyebabkan keributan di antara sebagian besar Gu Immortal di dataran utara, bahkan monster tua peringkat 8 itu dikatakan telah keluar dari pengasingan mereka.
Hei Loulan mengungkapkan ekspresi mengejek, hehe, Qin Bai Sheng adalah Gu Immortal peringkat 7, seorang ahli di antara pembudidaya tunggal, memiliki kekuatan pertempuran jalur logam yang luar biasa dan bahkan agak lebih kuat dari tua Hei Cheng itu, tetapi warisan sejati jalan keberuntungan ini adalah masalah yang pelik, hampir semua Gu Immortal dataran utara ingin berurusan dengannya. Saat ini, Gu Immortals dari seluruh dunia sedang bergegas, sementara Qin Bai Sheng adalah kekuatan tunggal dan meskipun dia menempati tanah yang diberkati, akan ada kesulitan yang tak terhitung jumlahnya baginya dalam melawan serangan ini, hidupnya pasti akan sangat sulit. Cahaya dingin samar-samar melintas di mata Fang Yuan sebelum dia bergumam, kami adalah yang selamat dari tabir angin asimilasi. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun juga terlibat dalam acara tersebut. Meskipun mereka melarikan diri lebih awal, mereka tahu tentang kami dan merupakan penghalang bagi kami untuk bergerak bebas di dataran utara. Sejak kehancuran tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan runtuhnya 88 gedung yang sejati, tangan tak berbentuk telah membawa banyak Gu abadi ke semua bagian dataran utara, menyebabkan kekacauan, keributan, dan pertempuran yang sering terjadi di dunia Gu Immortal dataran utara. Setelah itu, ketika sebagian besar Gu abadi liar yang melarikan diri telah ditangkap, situasinya agak tenang. Sekarang, bagaimanapun, berita tentang Qin Bai Sheng menangkap Ma dan Zhao menyebabkan arus bawah yang berputar di sekitar Qin Bai Sheng melonjak di dataran utara dan warisan sejati jalur keberuntungan perlahan membentuk gelombang kecil. Seiring berjalannya waktu, gelombang kecil ini pasti akan berkembang menjadi badai besar yang akan menelan seluruh dataran utara. Fang Yuan, dibandingkan dengan Gu Immortal lainnya, memiliki lebih banyak alasan untuk terlibat dalam hal ini. Namun, kekuatannya saat ini tampak agak lemah di depan badai yang begitu besar. Tanpa berbicara lebih jauh, Fang Yuan berpamitan dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal sendirian. Bai Yun Sheng tetap di sini untuk menyembuhkan Hei Loulan. Hei Loulan telah melewati kesengsaraan Gu abadinya. Bukaan abadinya hancur dan membutuhkan lanskap Bai Yun Sheng seperti sebelumnya. Bersambung.